Selamat siang, kita jumpa lagi dalam program Kaltim Headline Siang edisi Jumat 17 April hari ini yang akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Total jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi sudah menjadi 44 orang. 3 orang penghuni lapas di Samarinda betah di penjara dan tidak mau menggunakan hak asimilasi dari pemerintah. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini, tidak seperti narapidana lain yang mendambakan kebebasan berada di luar terali besi. 3 orang penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2A Samarinda ini malah betah, tidak mau menggunakan haknya mendapatkan asimilasi dari pemerintah. Berikut informasinya. Inilah Ambo, 42 tahun narapidana di rutan kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur. Dia adalah salah satu yang menolak hak asimilasi dari program Kementerian Hukum dan HAM. Ambo bersama 2 rekannya memilih bertahan di rumah tahanan Jalan Wahid Hasim, Samarinda karena tak punya rumah dan sanak keluarga. Ambo adalah napi kasus narkotika yang telah menjalani masa tahanan 2 tahun 6 bulan. Sebab itu, Ambo sangat berhak dalam memperoleh program asimilasi karena telah menjalani separuh masa hukumannya. Dia divonis majelis hakim selama 4 tahun 6 bulan penjara pada akhir 2017 silam. Meski memenuhi persyaratan untuk keluar dari rutan, pria asal Parepare, Sulawesi Selatan ini merasa bingung harus tinggal di mana di kota Samarinda. Dulu, dia datang ke kota tepian karena berniat untuk mencari kerja. Ambo pun mengakui sempat berjualan ikan di Pasar Segiri. Namun, karena pergaulan dia terjerat kasus narkotika. Setelah dia masuk penjara dan divonis, istrinya pun meminta cerai. Nah, harusnya dapat program. Harusnya kalau 7 kemarin dapat program apa, Pak? Asimilasi. Boleh pulang ya? Iya, tapi masih mau tinggal di sini. Masih mau tinggal lebaran. Kenapa Pak kok masih mau tinggal di sini? Iya, enggak. Karena sudah lebaran kan rame. Banyak teman di sini. Banyak teman di sini. Kalau enggak memilih bebas, kenapa Pak? Enggak memilih keluar, kenapa? Alasannya apa? Belum juga. Masih senang di sini. Masih mau. Ya. Ada kekhawatiran apa Pak kalau Bapak keluar? Enggak ada. Cuma ya masih mau di sini. Pak, katanya Bapak kemarin pas enggak mau keluar katanya tidak ada keluarga di Samarinda. Gimana Pak? Enggak ada keluarga di sini. Orang tua Pak? Orang tua sudah meninggal sini. Keluarga yang lain Pak? Enggak ada di sini. Istri? Istri dan orang. Diambil orang Pak. Anak? Anak sama tante. Di kampung halaman. Iya. Di sini karena merasa di sini sudah ada keluarga Pak ya, teman-teman. Iya. Rencana mau sampai kapan Pak bertahan di sini? Ya, nggak tahu kalau hasil lebaran kalau diizinkan pulang-pulang, kalau enggak masih menetap. Betah Pak ya? Iya. Ambo memiliki seorang anak yang kini berada di kampungnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Dia ingin pulang ke kampung dan melepas rindu dengan anak dan keluarganya. Tapi dia mendapat kabar di kampung halamannya juga terkena wabah virus corona, sehingga tak menerima orang datang dari luar kota. Mengisi hari-hari di dalam rutan, selain berolahraga, dia membantu teman-teman sesama narapidana mengangkat titipan makan dari keluarganya. Di asimilasi, ini ada berapa dan alasannya apa? Jadi yang ada 3 orang kemarin, ya yang kita sudah urus sebenarnya, berkasnya sudah kita urus, semua kita siapkan, tapi dia karena tidak ada keluarganya, ya mungkin perantauannya, tidak punya keluarga, akhirnya dia menolak karena dia mau keluar tempat tinggalnya di mana, berkaitan dengan COVID juga tidak bisa juga di luar sembarangan kan, dia takut terkena wabah malah di luar terinfeksi atau segala macam, karena kalau tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal akan riskan ya di luar. Akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakan asimilasi dengan membuat pernyataan. Tim Kaltim TV Mayang Sari melaporkan. Arresto
Komajadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim telah mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan semua proses kontrak kegiatan proyek barang dan jasa, termasuk menyurati pemerintah kabupaten dan kota mengenai pengurangan bantuan keuangan minimal 50%. Berikut informasinya. Dampak pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur membuat guncangan hebat pada anggaran belanja dan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim bahkan telah menghitung dengan asumsi terburuk anjloknya APBD tahun 2020 yang semula ditetapkan 11,75 triliun berkurang hingga 40%. Menurut PLT Sekretaris Daerah Kaltim Muhammad Sabani, beberapa simulasi sudah ditempuh Pemprov Kaltim. Dari sisi pendapatan yang hampir pasti mengalami penurunan, sehingga dilakukan penyesuaian dalam hal belanja semua sektor. Kita akan hentikan saat ini, semua proyek dihentikan dulu ya, sampai selesai penyesuaian ini. Apakah proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak, nanti kita akan evaluasi setelah kita mendapat data dari masing-masing OPD melakukan pemotongan 50% itu. Nanti masih kita evaluasi lagi nanti. Pemotongan anggaran berbagai kegiatan proyek, belanja barang dan jasa serta belanja modal didasari juga keputusan bersama dua menteri, yakni Mendagri Tito Karnavian dengan Menko Sri Mulyani. Gubernur menindaklanjuti dengan menerbitkan surat untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD Kaltim tahun 2020. Tentu saja menindaklanjuti itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan dua surat ya. Pertama, surat penghentian terhadap berbagai aktivitas proses pengadaan barang dan jasa maupun proses kontrak ya, sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua, Pak Gubernur juga sudah menyurati kabupaten kota untuk memangkas bantuan keuangan minimal 50% ya, dan kemungkinan juga akan mengalami penurunan penerimaan bagi hasil dari Pemprov ya, pada kabupaten kota, sehingga kabupaten kota juga diminta untuk melakukan penyesuaian APBD-nya. Kita sudah melakukan simulasi-simulasi terkait dengan perkiraan penerimaan kita yang kemungkinan juga akan turun di posisi lebih dari 40% ya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pemerintah pusat mendeadline pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota menyelesaikan rasionalisasi atas APBD murni tahun 2020. Deadline selama 2 minggu itu ditanggapi optimis oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Muhammad Sabani dengan jawaban harus bisa. Berikut informasinya. Tanggal 9 April tahun 2020, pemerintah pusat yakni Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan SKB atau Surat Keputusan Bersama. Isinya meminta seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan rasionalisasi atas APBD murni sebagai dampak situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah melakukan rasionalisasi pada pendapatan maupun belanja. Belanja barang dan jasa serta belanja modal dipangkas hingga 50%. Tanda-tanda tak utuhnya lagi penerimaan dari pemerintah pusat sudah terlihat. Pada kuartal pertama tahun 2020, Kaltim yang semestinya menerima transfer sebesar 25% hanya mendapatkan 17% dari pemerintah pusat.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani menyikapi SKB 2 menteri itu dengan optimis selesai tepat waktunya. Harus bisa, karena itu adalah deadline-nya oleh SKB itu, SKB. Jadi diberi waktu 2 minggu sejak tanggal 9 April yang lalu. Dan ini sudah 1 minggu dan kita sudah melakukan konsolidasi terhadap itu. Di rencana Senin depan kita akan evaluasi hasil dari usulan-usulan OPD terkait dengan pemangkasan program-program mereka ya, di 2 komponen besar itu. Selesai di tingkat eksekutif, apakah bisa selesai juga di tingkat legislatif? Beberapa anggota DPRD Kaltim ada yang memprotes prosedural perubahan APBD yang semestinya melibatkan proses legislasi para wakil rakyat. Dan tentu ini kan akan kita laporkan ke DPRD dulu, laporkan kepada DPRD hasilnya. Ya. Dan saya sudah komunikasi dengan pimpinan DPRD, baik ketua dan wakil-wakil ketua terkait persiapan kita ini untuk melakukan penyesuaian dan nanti hasilnya kita laporkan kepada DPRD. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya, setelah selama sepekan tidak terjadi penambahan kasus pasien positif virus corona, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengumumkan adanya pertambahan 9 kasus baru per hari Kamis 16 April 2020. Dengan pertambahan 9 kasus baru itu, total jumlah pasien positif di benua Etam menjadi 44 orang. 1 bulan sudah berlalu sejak pertama kali Gubernur Kaltim Isran Nur mengumumkan adanya seorang pasien positif virus corona di kota Samarinda 17 Maret 2020 lalu. Kini, jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi sudah menjadi 44 orang. Posisinya 44 positif, diantaranya 10 orang dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian sebanyak 103 orang lagi berstatus pasien dalam pengawasan, menunggu hasil laboratorium di Surabaya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam telekonferensi dengan wartawan menjelaskan pertambahan 9 orang positif baru di Kalimantan Timur dengan sebaran 1 kasus di Kutai Barat, 3 kasus di Berau, 2 kasus di Balikpapan, dan 3 kasus di Bontang. Selanjutnya, penambahan kasus positif atau terkonfirmasi di COVID-19 hari ini ada sebanyak 9 kasus. Pertama, 1 kasus dari Kutai Barat, ya, dengan kode KBR1, adalah laki-laki 21 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa, tidak memiliki gejala, ya, yang dirawat sejak tanggal 30 Maret. Ini berdasarkan hasil dari rapid test yang reaktif. Sekarang melakukan isolasi diri di asrama Dispora. Kemudian dari Kabupaten Berau ada penambahan 3 kasus. 1 kasus yang pada BRU 2 adalah laki-laki 28 tahun. Ini dilaporkan sebagai kasus PDP dan dirawat sejak tanggal di April 2020. Kemudian 1 kasus BRU 3 adalah laki-laki 40 tahun. Juga dilaporkan sebagai kasus PDP dan dirawat sejak 3 April.
Dan satu kasus lagi adalah BU 4, itu laki-laki 58 tahun, juga memiliki hasil rapid test yang negatif, dilakukan sebagai kasus PDP sejak tanggal 4 April. Ketiga kasus tersebut, BRU 2, BRU 3, dan BRU 4, ini adalah pelaku perjalanan dari Goa. Dan masing-masing tidak memiliki keluhan, sekarang dirawat di rumah sakit Abdul Rifai, Tegal. Catatan mengenai 9 pasien baru yang dinyatakan positif terpapar virus corona, 6 orang adalah peserta acara Ijtima Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan Ijtima itu sendiri tidak jadi digelar karena dilarang pemerintah setempat, namun peserta dari berbagai daerah dan negara sudah sempat berdatangan. Pasien baru terinfeksi COVID-19 masing-masing di Kubar, 1 orang adalah laki-laki 21 tahun terdeteksi mengikuti acara Ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di Brau ada 3 kasus positif, 3-nya laki-laki berusia 28, 40, dan 58 tahun. 3-tiganya memiliki riwayat perjalanan dari Goa, Sulawesi Selatan. Sementara pertambahan 2 kasus ada di Balikpapan dan dirawat di ruang isolasi RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Salah satunya punya kontak erat dengan pasien positif yang sedang dirawat di kota itu. 3 kasus positif baru ada di Bontang, di mana 2 diantaranya laki-laki berumur 43 tahun, punya riwayat perjalanan mengikuti acara Ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan satunya lagi merupakan seorang perempuan berusia 25 tahun yang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta. Kemudian Kota Balikpapan ada penambahan 2 kasus. 1 kasus merupakan dengan kode BPN 19 adalah wanita 46 tahun. Ini merupakan kontak erat dari BPN 13 yang sebelumnya memiliki keluhan batuk dan juga hasil rapid testnya reaktif. Kasus dirawat sejak 7 April di Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Kemudian 1 kasus BPN 20 yaitu laki-laki 74 tahun merupakan PDP yang ditetapkan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo dan juga dirawat sejak tanggal 7 April di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Kemudian terakhir dari Kota Bontang ada penambahan 3 kasus. 1 kasus dengan kode B3 atau Bontangga, yaitu laki-laki 43 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa yang sebelumnya ditetapkan sebagai ODP, tidak memiliki keluhan. Kasus melakukan isolasi diri di rumah sejak 30 Maret dan hari ini tanggal 26 kasus telah dirawat di Rumah Sakit Umum Husada Bontang. Kemudian 1 kasus lagi adalah wanita atau Bontang 3, wanita 25 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta yang sebelumnya ditetapkan sebagai OTG, tidak memiliki keluhan. Kasus melakukan isolasi di rumah sejak 4 April dan hari ini berlangsung kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang. Terakhir 1 kasus atau Bontang 4 yaitu laki-laki 43 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Goa yang sebelumnya ditetapkan sebagai OTG, tidak memiliki keluhan. Kasus dirawat sejak 4 April di Taman Husada, Rumah Sakit Husada Bontang. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius
atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Sektor produksi batubara menjadi andalan Kalimantan Timur dalam mencegah terjun bebasnya perekonomian saat pandemi virus corona. Sektor tambang ini diandalkan memberi kontribusi dana bagi hasil agar APBD tidak terguncang terlalu keras. Jumlah pasien positif corona di Kaltim per 15 April 2020 ada 35 orang, dengan rincian 8 sembuh dan 1 meninggal dunia. Walaupun hanya 29 orang yang sekarang dirawat dalam ruang isolasi karena terpapar virus, tapi mampu membuat guncangan yang begitu besar pada APBD provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. APBD Kaltim tahun 2020 diprediksi drop sampai 40% atau hanya berkisar pada angka 7 triliun dan 11,75 triliun saat ditetapkan DPRD bersama Pemprov Kaltim. Pemerintah melakukan perubahan APBD selain untuk menanggulangi pandemi seperti penyembuhan dan penyediaan fasilitas medis, juga menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak ekonomi. Selama 1 bulan terakhir, warga di Kaltim melakukan social distancing dengan membatasi keluar rumah yang berakibat lumpuhnya kegiatan ekonomi. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan, itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, berkurangnya penerimaan sudah pasti. Kini Pemprov Kaltim berupaya agar pendapatan pada APBD tidak terjun bebas. Sektor penyumbang pendapatan seperti batubara masih punya harapan karena permintaan pasar masih ada. Menurut Adjuar Busra, Kabid Mineral Dinas ESDM Kaltim, tren penurunan produksi batubara dari Kaltim tetap ada, khususnya untuk ekspor, sedangkan permintaan dalam negeri masih stabil. Memang terjadi sedikit tren penurunan, ya, di mana penurunan itu disebabkan pertama beberapa negara yang selama ini sebagai buyer batubara menghentikan close untuk pengiriman batubara ke negara-negara tersebut. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani mengatakan, saat ini produksi batubara jadi andalan untuk mempertahankan pendapatan dana bagi hasil pada APBD tahun 2020. Pemerintah Provinsi Kaltim terus berusaha dengan berbagai inovasi agar sektor-sektor yang menjadi lumbung pendapatan tetap bergerak. Kalau berdasarkan evaluasi memang batubara mengalami sedikit penurunan. Tapi produksi masih ada, ya. Kita lihat aja di Mahakam masih ada lewat, ya. Tapi kita tidak bisa juga menghindari kemungkinan akan ada penurunan itu karena beberapa negara yang terkena COVID juga otomatis kan agak membatasi untuk mengimpor batubara dari kita, ya. Tapi mungkin kontrak-kontrak yang sudah ada tetap akan berjalan, ya. Tentu saja batubara merupakan salah satu tulang punggung backup perekonomian kita dan juga backup salah satu sumber pendapatan daerah melalui bagi hasil yang diberikan pusat kepada kita, ya. Kita berharap masih bisa berjalan dengan baik lah untuk mengimbangi merosotnya perekonomian kita secara nasional dan tentu juga akan berdampak kepada daerah. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Demikian Kaltim Headlines siang kali ini. Jangan lupa untuk saksikan kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.